Shalom, Oma, Opa yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pendeta William Suryajaya Rifai dan saya baru mulai melayani di GKI Kutisari Indah, Surabaya. Izinkan saya membuka masker sejenak supaya Oma Opa bisa mengenal saya. Puji Tuhan. Om Opa, mari saya mengajak kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kesempatan kami boleh berjumpa, boleh belajar kebenaran firman Tuhan bersama. Meski kami belum bisa berjumpa secara langsung dengan tatap muka, tetapi kami bersyukur dengan media yang ada, kami bisa berinteraksi, bisa belajar firman Tuhan bersama. Dan kami percaya, dimanapun Oma Opa berada, Tuhan bersama dengan Oma Opa, memberikan sukacita, memberikan pengharapan dalam hati Oma dan Opa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sudah berdoa. Amin. Oma Opa, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita. Terambil dari surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani keseharian kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu bersyukur atau mengeluh. Disadari atau tidak, pilihan yang kita ambil antara menjalani hidup dengan ucapan syukur atau menjalani keseharian dengan keluhan-keluhan akan menentukan kebahagiaan dalam hidup kita. Sebagai contoh, ada seorang bapak punya dua orang anak. Kedua anak ini meski tinggal di rumah yang sama, berasal dari keluarga yang sama, tetapi mereka punya karakter yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Si sulung yang kita sebut saja namanya A, dia adalah seorang yang ceria, yang menjalani hari-hari dengan sikap yang optimis, yang selalu mensyukuri segala sesuatu yang dia alami, dia terima dalam kehidupannya. Berbeda dengan si bungsu yang kita sebut namanya B. Dia justru menjalani hidup dengan sikap yang pesimis. Setiap hari dia mengeluh, bahkan ketika dia mendapatkan hadiah yang besar pun dia bukan bersyukur, tetapi dia mengeluh. Nah, melihat karakter kedua anak ini, sang ayah pun punya ide, punya gagasan. Dia menyiapkan dua buah kejutan untuk anaknya dan meletakkan kejutan itu di kamar anaknya dengan harapan agar si sulung tidak terlalu optimis dan si bungsu tidak terlalu pesimis. Nah, singkat cerita, sang ayah pun kemudian tidur dengan hati yang berdebar-debar, menantikan reaksi dari kedua anaknya ketika melihat hadiah yang dia persiapkan. Ketika matahari terbit, sang ayah dikejutkan dengan sebuah suara tangisan. Yang ia cari ternyata berasal dari kamar si bungsu. Sang ayah pun segera berlari ke kamar anaknya dan melihat sang anak sedang menangis di sebelah hadiah-hadiah mahal yang dipersiapkan ayahnya dan diletakkan ayahnya di kamar si bungsu.
Sang ayah pun bertanya, kenapa kamu menangis? Bukankah itu hadiah yang mahal? Harusnya kamu bersuka cita, harusnya kamu bahagia. Dalam sedu-sedannya, sang bungsu berkata, "Ya, memang ada banyak hadiah, tetapi sekarang aku kebingungan di mana aku harus meletakkannya, di mana aku harus menyimpannya. Kamarku sudah penuh sesak. Hadiah ini tidak sesuatu yang baik untuk aku, ini sesuatu yang justru merepotkan diriku." Tangis si bungsu. Nah, Om Opa melihat, mendengar tangisan sang bungsu, sang ayah pun menjadi khawatir. Karena berbeda dari si bungsu yang diberikan hadiah yang mahal, di kamar sang sulung, ayah itu meletakkan seonggok kotoran kuda. Kalau si bungsu menerima hadiah mahal, dia menangis, bagaimana dengan si sulung? Dengan segera sang ayah berlari ke arah kamar si sulung. Dia mendekati pintu kamar itu, dan sebelum dia mengetuk, justru dia mendengar ada teriakan bahagia dari dalam kamar itu. Sang ayah pun membuka pintu kamar itu, melihat anaknya si sulung sedang melompat-lompat kegirangan. Dan ayah pun bertanya, kenapa si sulung melompat bahagia? Dengan senyum tertoreh di wajahnya, si sulung berkata, "Ayah, lihat, ada kotoran kuda di kamarku." Kalau ada kotoran kuda, pasti ada kudanya. Artinya, aku punya kuda. Aku akan punya seekor kuda untuk aku rawat dan aku pelihara. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa untuk bisa bahagia tidak bergantung pada apa yang kita miliki, apa yang kita dapat. Tetapi kita bisa bahagia ketika kita bisa mensyukuri segala hal yang kita miliki, yang kita nikmati. Mungkin yang kita miliki tidak sebanyak orang lain. Tetapi ketika kita bisa mensyukuri, memandang, menghargai itu semua sebagai berkat Tuhan, maka kita bisa tetap bahagia. Sebaliknya, meski kita mendapatkan banyak hal, memiliki banyak hal, tetapi kalau kita hanya mengeluh, dan mengeluh, maka sampai kapanpun kita tidak akan bahagia. Itulah alasan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, Tuhan berfirman, bersyukurlah dalam segala hal. Itu yang Allah kehendaki. Karena itu Oma Opa, apapun yang sedang kita alami, mungkin terasa berat, terasa menjemukan, pandemi rasanya kok nggak selesai-selesai. Kita nggak bisa pergi ke gereja, tempat yang kita rindukan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita mengeluh. Tetapi pada saat yang sama, sebetulnya ada banyak hal yang harusnya bisa kita syukuri. Kita bisa bersyukur Tuhan beri kita kesehatan. Kita bisa bersyukur meski saya tidak bisa ke gereja karena pandemi, tetapi Tuhan selalu dekat dengan saya. Kita bisa bersyukur karena kita bisa punya sahabat untuk saling mendoakan, saling menguatkan di tengah pandemi ini. Kita bersyukur dengan bantuan teknologi kita bisa bersekutu bersama. Meski tentunya harapan kita besar untuk bisa pergi ke gereja. Tetapi kita bersyukur karena dimanapun kita berada, dengan segala keterbatasan yang ada, Tuhan tetap memberi kita kesempatan untuk berjumpa dengan Dia dan merasakan Tuhan dekat dalam hidup kita. Kita bersyukur keluarga diberikan kesehatan. Kita bersyukur dan ada banyak alasan bagi kita untuk bersyukur. Karena itu, mari kita menjalani hidup dengan ungkapan syukur, jangan mengeluh. Karena kesusahan kita hanya kecil dibandingkan berkat Tuhan yang besar
dalam hidup kita. Karena itu jalanilah hidup dengan ungkapan syukur. Niscaya kebahagiaan akan mengisi hati dan pikiran kita dan mewarnai keseharian kita. Selamat menjalani hidup dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Dan kami ingin meresponi firman itu dengan mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan mulai menjalani hari-hari kami dengan penungkapan syukur. Karena kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan waktu, kesempatan, Tuhan memberikan keluarga, Tuhan memberikan sahabat, dan banyak berkat lainnya. Termasuk juga memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Sungguh berkat-Mu melimpah Tuhan dalam hidup kami. Karena tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan sukacita di dalam hati kami semua. Berkati oma opa ya Tuhan, tolong berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, berikan pengharapan. Dengar doa mereka, dengar kerinduan mereka untuk datang ke gereja, untuk beribadah. Karena itu kami memohon ya Bapa, tolong bantu supaya pandemi bisa segera berakhir dan setiap oma opa bisa datang kembali ke gereja, kembali ke rumah-Mu ya Bapa. Tetapi selama pandemi masih terjadi, berikan damai, berikan sukacita di dalam hati oma opa, nyatakan hadir-Mu dekat dengan oma opa. Sehingga meski oma opa tidak bisa ke gereja, tapi mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dekat bersama dengan mereka. Tuhan yang tolong setiap oma opa. Tuhan yang bimbing, Tuhan yang jaga. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami, keseharian kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Oma opa tetap sehat, tetap semangat. Patuhi protokol kesehatan. Pakai masker kalau bisa double. Supaya oma opa tetap sehat. Dan pada waktunya dengan berkat Tuhan, kita bisa kembali berjumpa di rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati.